Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Faka'anna mazaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin faka'anna mazara jami'al auliya fit dunya. Ampun ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Nggih mara Uzbek nggih larang, mara Mesir nggih larang, mara Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min ummat. Piye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan itu tetap Islam, tukon kafir ya mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min ummat. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas ini cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin, sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kula waos ngene. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Badimyati. Badimyati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Mbah Dimyati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lampung. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gada adik Mbah Dimyati, sing Mbah Dimyati ini gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Nggih sing niku nggih baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatal isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa Jibrilu walam yasir ma'hu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lakdoh. Nggih mun rat situ ki ijo nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Atatrukuni asiru munfaridan." Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril, "Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum." Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa? Ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal ini sama haram. Sama nu haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Kira sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng kok. Mbak Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayyusallima ala rabbih idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial hormat kula teng Mbah Hamid. Kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyi. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kula ngandani jenengan nggih boten pantes teng mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kula digandani Mas Sama kira pantes. Kados tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake tapi tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate kanjeng mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah. Alam ini terserah Allah dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois, fa ahabban nabiyyu ayyakuna li ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa fa ahabban nabiyyu ayyakuna li ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Barang nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngaku ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang roisul malaikah? Ya saya ulang lagi, kenapa Jibril yang roisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya iku disebut apa? Li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu.
kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah yang ingin Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anggur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik. Bareng gunung itu delok, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedanya Rasulullah SAW kalian Nabi Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal. Li'anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah SAW niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi. Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah, Nabi Musa mboten pangeran mau diwarai niku dadi ra diruwet Nabi Musa niku ra diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang, "Saya ini sudah mendapat Taurat." Kata orang Bani Israel, "Lan nu'mina laka hatta narawaha jarra." Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati ya. Barang mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya ku piye? Wong seksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya diuripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Iku yang menjadikan napa orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtuduror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali iki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lu nak wonten tiyang penghayal, tukang ngelamun, tukang pokoknya sing tukang pokoknya penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan. Kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kulliyan la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal, Gus warga untuk widadari ayu, gak ngamuan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah.
Laisali fina lima arju wasila ghairato hal mustafa zainal wujud. Ma anna fadlallahi mabsud. Ya saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi mabsud. Al maksud annaka tukbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah faktanya fadlullah itu mabsud. Fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Ya murru alal insani waktu doi'an la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Lo suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula riyen tiap kali Mbah Hamid nggih mriki menangi beliau sugeng. Ya beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ana wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak senenge ra karuan. Kiai ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku yo ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu terus ngeten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng yo paham yo putune Nabi, sing ora putune ra paham yo suwun. Nang perkara berkat menapa sementing seneng niku. Seneng mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu mabsud. Itu yang penting. Ini dawe-dawe Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau akan matur 2 atau 4 item tentang mriki ane ngertos asli madzhab-madzhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Kan ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud. Ini Abu Bakar napa bin Salim. Hanya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih. Gusti, kamane jenengan ngregani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepuro sedanten. Pun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wali adzibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali mudbaru sahadal ikal maku tiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Walal Habib Alawi fasta'dzam tu hadil maqalah jiddan. Wa qultu fi nafsi hal yujadul yawma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Syekh Imam Abdurrahman bin Ali bin Bakar Sakron qaiman faqi wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali al-Habsyi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadil maqalah allati qala Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu, Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat, Habib Ahmad. Ini alhamdulillah kula niku keluarga Lasem. Orang paling sering dipilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'aluk teng kitab napa Simtud Duror. Gini kita terakhir amun suwe-suwe mari ilmu entek mengke sake mas-mas kula niku. Ya dados atawan. Yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah, ya. Mufti Syafi'iyah di Mekah abahnya Habib Ali. Habib Muhammad. Yo kondur teng Sewon nih terkenal ini Sewon terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwa masyari'ah al-mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikih. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wad. Wa do'at alainal asya' wal qulubu qasat. Terus dawe beliau kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syariah.
inti dari syariat ya di fikih. Kula nu sering nulung tiang haji. Iki kula matur Mbak Idris. Tiang haji nu sering kula tulung. Gara-gara niku kan travel kan yo isin wis bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal. Padahal nyetake diitung mbek traveler diitung ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Nggih, donga wukuf apa yang ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas niki. Padahal yuridu wa bikumul bisra. Wong mesti tangkel kula, Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus. Gak apa-apa, sing penting mbok bayari travel ra apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah baru kayak ulama-ulama itu pokoke tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nek kowe ra mantep ya kalungno ae, sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Enggak apa wis. Allah ya alamu sirra. Andekan tidak ditolong ulama fikih juga tidak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susah? Semua itu barokahnya. Perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Amit sing tahu dia Nabi. Ini spesial nih. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau di ngendikaken dua Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Sulida bimadinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul Bi'anah. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila saywun wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunya li ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau udah kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati kalau di Indonesia 20 Robi Isani, 20 Robi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad wa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya alayat Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewun. Jadi beliau menamakan Riyad memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyad sehingga tadi artikan Riyad itu Riyadul Jannah atau Riyad dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyad. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amil. Nah yang tentang Mi'raj kalau terusaken ya. Arab Buddha. Ini terakhir ini kersane buat entek ini. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau istilah Burda itu fahusta kulla fa khairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahar. Nikulah wasim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Saya itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo? Jelas gak bakas pilpres? Proposal gitu, mboten bakas koalisi.
Faqalat. Ya, jadi Nabi itu sempat buatan kersa jawab, diredaksikan aturi dina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Niki teng kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Baj. Ki Hamid Pasuruan masyhur, keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen anggar Mbah Bisri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang, duit hasil maca Burdah. Sama Kiai Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Mbah Hamid gak disangoni. Memulai dimbarno wes. Kiai Bisri dendam. Wes kan ngrasangoni lah ning klambimu kayak aku jen. Dulu misalnya ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu ya mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik ya Hamid didol payu 5 juta. Hadir dan itu kelabine Kiai Hamid sering digo tahajud. Kiai Bisri kan lucu abahnya Mbah Musin. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang, susu Kang. Itu guyonannya Wali. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Ormas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kersa jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nek mbok terangno. Sekonane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu gak terangno. Abu Bakar mertuane kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam ba'duhum bil hijar wa ba'dhum bil masyi wa ba'dhum bil khasfi fama anta fa'ili bi ummati sunnatuka tren ya cara bahasane tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa ada yang jenengan kaya antemi watu ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa jadi pola ya cara sakniki pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama antafa ilun bi ummati. Kulo kepen tanglet, lalu dengan umat saya jenengan seputi. Mosok padha wae ngono cara niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyiatihim hasanat. Wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walaula annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa kamu itu spesial. Kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Kalau suwon kersane ziyadatul mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo? Jenengan kayak jamu apa? Karena beliau yakin gak kena adab. Jadi takokan itu jenengan gawe oleh-oleh nopo. Kados niku lho berkat-berkat niku. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allah taala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyon sewu mungkar nakir malaikat malik macam-macam niku pun jejer kalian Allah analahum iku urusanku bebas pokoke niku apa dadi analahum ma'asyu wa analahum idamatu wa analahum fil kubur wa analahum fin nusyur kadza fi ba'di syuruh. Terus wa dzakara jam'u minasyurrah manasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin. Terus kula suwun barokah Maulid niki tambah mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau di bab kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah terus mriki
napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten? Kusyairi. Risalah Kusyairi itu kitab paling terkenal ing bab tasawuf. Dadi kula gadah guru namine Mbah Maimun niku gadah mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nate ngaos teng Sayyid Umar Sato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi itu kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah pokoknya. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoisi. Kabeh muni nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi. Hanya Rasulullah SAW yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat. Yang rahmannya tidak terbatas. Yang Allah tetap Rahman Rahim. Makanya Nabi terus menghentikan fa'ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Sebagian riwayat fa'akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa'akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyafa. Nabi minta apa? Hak syafaat. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad, Fathul Habib Ahmad, fa Ahmadu min ghairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tu nak cara kitab sing kula waca nu af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ngendikane kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali, saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh guru Hindia Belanda, kemudian kita semua dianggap tauhid halal darah. Itu enggak madhab yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah, kita harus al-kafu menahan di. Soal tukaran nah itu rasa mata ini. Yang bisa akan kena, atau tukaran penganti mata ini kalau mau jancuk akan kena. Sementara nggak ganti apa? Oke. Syukur-syukur rasa mau dijancuk, tapi dibanding timpat raiso, sementara ngajar apa? Dan ngonak timpat udah diudun kan. Kalau di konco senang misal, tak tahu kok misal. Sampai jadi kiai, gue selalu rasa di pisau, makanya apian berhubung lagi dia mengarung biasa di pisau, agak malas jadi udun. Angan-angan dia bener. Kadang-kadang kiai itu ya salah, kiai itu kan dihormati kan dicucuk, dihormati kadang salah ditembak. Sehingga dia ambil uang yang kon ngapi, uang kenangannya ambil uang diapi. Coba kalau kamu jadi orang apa? Jadi satpam misalnya, teko terlambat. Waktu ngelak, keris, semua uang teko terlambat. Dia jadi kru kapal. Gak aneh. Ini tak pekerjaan dibeli tekannya terlambat repot. Orang yang dimaki-maki gini maka oleh agama diberi hak malas. Dibela orang yang ngempet lorotan. Kecil dimaki. Makanya Allah memberi hak yang seperti ini. La yuhibbu wal jahra su'i minal qawli illa mangzuli. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan bisa illa mangzulim, kecuali orang yang zalim itu diberi hak malas. Bisa kadari tapi malas itu. Lu coba misalnya sampai harus marah, satpam marah. Teko terlambat gue jamuk bojo.
Oh, tuh nih kantor siapa? Hewan gua pasti nyuci sih. Kue rai sama ke ibu robu itu rumah. Gara-gara dia mau bodoh nih tak pam terlambat. Kalau kamu majikan, dia juga profesional ya. Mau ketemu kancane dia mau. Utang ini tahu. Marat bodoh nah. Orang dia mau pengen telur itu nak ramales itu. Nah makanya agama memberi identik. Oh, nanti ilhamang. Jadi Allah itu tidak suka omongan kecuali ilhaman di lima orang yang di. Malah kok itu uang sing ditabok ya oleh nafsu, sing dipisah ya oleh. Tapi pas tuh itu susuk. Misalnya aku, misalnya Hamdani kata, malah gue jangan tutup. Ya, nak aku pengen Hamdani jentuk ganjaran, gue jangan gue wedus berarti susuk. Hamdani ngamalin, gue wedus. Mana sih gue jalan, berarti gak dosanya. Mana oleh wajah saya ini kok saya tuh kena mal saleh musim pas misalnya itu gue berdua juga tahu nggak gue berdua ya gue kajak putra kaya ada berdua tak akan tidak ya Allah nak kayaknya kurang WA tapi kan rakyat nah di konco uang belah panggilnya kiai ngongkon uang ngapikan bang udah kesana jadi anak dia uang kayak aku rais udah pemegang ini mau madam nggak ada kapal dia mau majikan neng jalan dia jadi orang ngamuk ya jadi utuh ya sekolah olah berak ya aja semua lo gitu misalnya gue kiai lah ketika neng jalan gue di kiai di komitmen rapat almi sopong terus gue jadi kiai dekat pulau ini kan dekat kami soal mulan gue jadi kiai nyuper ya nyuper soalnya uang nuwikong dipotong spontan meni jantur kan gak mungkin pasti itu kok subhanallah ya lah kira-kira dan kiai malah kiai itu rasanya kadang ini berbeda rasanya diawamkan orang apa dua sok wong tuwiku buat mobil jajar wong ratus rokokan sebelum tak jalan bus wah nak bisa gak masalah semua ratus rokokan kalau nanti kau kerja itu kalau nak kerja kan mulai jam 4 sore singkat itu lawan acara yang di jam 7 kalau lewat serat pikir gue loh mau makul mau berminum makul gue nih kita gue nih kalau gue mau nih besi berarti kok jadi ganjaran ulama nyabari mati kajian orang-orang yang mati ada gue ketinggi rapati muka lah mau rapati sabar kok senengi wong kok seneng wong pak sangat lah kalau ini gusti kulon itu separuh dengan kok eling yang di nah kalau kekasih jenengan ya eling jenengan atau apa eling yang di eling yang apa ini makhluk jenengan kabeh kersane kulon ulama kok eling so eling jenengan itu akhirnya wis nikmat lho kalau ini jejer wong makhluk tapi aku ma Allah wa billah wis berarti suara mungkin wis nafsul mutmain ngomong wong eling Allah kok aja eling sekelilinge mangkel yang dari mantel kau baik itu kawan apa gitu kan ya mantel. Tapi kan nuruti hukumnya Allah, jadi mati kanjingnya. Di mantel Allah itu mulang. Dari yang mulangnya ini, itu berarti uang berseluruh fahamkan ada hijrah dulu dari Allah. Tak boleh boleh komitmen itu mulang. Paham ya? Tapi kan nuruti nafsu enak aja. Ya, apa nuruti enak. Kalau bahasa Jawa ini mulai jadi nuruti. Padahal amat yang ngambil untuk wanahan nafsa dan ya terus ya syaratnya iman itu pokok dasarnya terhadap al-kafu amangkola la ilaha wala nukafiruhu bidampin lan orang ngafirno kita hu eman sing kola la ilaha bidampin sebab melakukan itu ciri khas madzhab al-sunnah ngenderekno dawe nabi kita tidak pernah mengkafirkan orang Islam yang karena melakukan Orang Islam yang harus ngerantau nih, orang Islam tahu maling, tetap kita orang darani jadi kafir. Contoh kita mungkin darani fasik. Umpama kita darani fasik lah, tetap darani soto. Tinggal ya kaidah sesuatu nukaf iru dan dengan apa wala nukaf iru. Kita tidak pernah mengkafirkan karena dosa. Wala nusijulan orang atau orang kita ing mangkona lain. Wah orang kita tok nominal Islami sangka agama Islam diamalin sebab melakoni amal tertentu. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan orang menjadi tidak Muslim dari Muslim menjadi tidak Muslim hanya melakukan dosa tertentu.
Itu aliran-aliran yang keras-keras itu. Wong Islam rentenir kabeh. Bang, ya ra Jumatan. Kabeh gak salat. Kita ora seperti top Islam senajan ora salat. Ya kita salah ora salat, tapi ra usah darani. Jelas iki kaidane apa? Wala nukaffiru bi dzambin wala nukhriju minal Islam. Ya. Buat jelas ya. Dan ini hadis-hadis sahih. Ini riwayat kita atau riwayat TPR. Awal jihad itu perjuangan umatin kudu terus membuka asani Allah. Membuka asani Allah. Mulai nugas nonengsun sapa Allah ila yuqatilat maka yang permateni sapa akhir mati ada jalan. Berjuang itu wajib nganti somben ana dajjal. Kecewa kaya apa be pengurus masjid ya tetap berjuang senang. Kecewa kaya apa be acara ngaji kudu berjuang murid-murid. Senajan to dunya gone kecil. Ya jajal kayak pengajian geden. Sawangane enak geden siar. Anikiane jarum ya parang ni Cina di pabrik parang di kafe. Kecewa karo cara waroi. Tapi kudu wayang anakno kudu banget. Mantel-mantel sithik. Dake ngenteni acara ikhlas. Urunan 10.000. Paham ya? 10.000 terus bila kiai cili-cili anggam dan dihamdani. Temane lek mati ke bagi. Bagi tentunya mau mampir ke bagi. Dengan perbana hati nabi. Ngapa lagi? Terus pun dia pun. Terpompon balas aku ni masak kantor betul pun sebudi. Nah benislah di model. Apa gedang yo, boleh sepon? Saya berbarang ape, gua nggak gedang yo ngecewa. Tapi dia berbarang. Angger barang ape kudu terus. Gak dulu nabi bawa cek baron kana ubah. Ngerti mana? Iya tetap ono seleksi, tapi rausah batalo acara. Akhir, tentu ya ada. Jadi kalau hormat tamu, ngoten niku. Kalau bolak-balik ngomong, kalau termasuk kiai sih rapati seneng. Jangan nganggep rumah tamu gitu. Mergo kula pikiran kula sederhana ning hamdan. Rumah tamu ya ibadah. Dadi kula wis biasa mah. Iya ibadah wong ora iso sembuh. Saya tak bedheki. Misale kula kena apa nganti saiki ra dolan ning hamdan. Hamdan iki hormat aku mbek dosane nyentak bojone iku bae. Kula nembe cerita, kula jarang dolan ning sana. Kula kapok. Kula juga nang dolan. Mboten krana sombong. Wong desa nak didolani kiai ini tak praktek. Mesti kapan tau ngalami. Masya Allah terus hilang wong. Hilang boleh belanjanan, boleh bojone kadang bojone ora ono. Jadi permangga niku hilang. Padahal berapa jam? Wes, berapa jam 20 menit bojone teko, cek kok sawah katokan. Aduh cek. Baru nyentak anak itu pelan, kok ono kopi ngono. Wah. Dia nyentak anak, nyentak. Mau riwari, jadi bojone adus. Sing wedok riwari. Dan ngonekno kompor gas entek. Kadang ning desa berhubung aku dianggap kayak gede. Ning desa iku ono pakanan sing pantes kanggo Gus Bak. Akhire tuku sing tradisi 7 kilo. Barang ora ngono kan kok dosan siapa iki. Iki ibadah dolan wong ngelo. Antarané ganjaran silaturahim pelayone wong badi ora kan. Jadi aku mulai jogo. Begitu ke dolan ning kiai iku gampang kabeh. Kiai iku samaran-samaran kiai. Kulo ora termasuk ora kiai suke. Kulo ku perdusan. Santri yo wae kon de kopi onten. Oh kiai tetep menangan kan. Santri lanang akeh, mbak wae dunya wae. Wong awam didolani. Sing sugih lah bingung. Sing larang sing sugih lah. Wong sugih desa kan dorati pembantu. Mungkin pembantu kon ning sawah kon ning opo, meneng omah tetep ra ono. Misalnya ono mak-mak sitok sing wangi pas mbok kok pelayon, udah krungu tamune. Kadang njak nang mejane ono katoke anake. Lah ya ku nak mbok pritungno ganjarane silaturahim ambek bikin kegaduhan iki wae endi ngono. Ana aku diambil Hamdan iku urung gelem. Perkarane iku ono kegaduhan gak kira. Diambil ono kegaduhan. Ya bisa. Ganti Mas. Jadi itu diri deh, kalau jarang jalan. Tapi nak terprogram, rencana kalau kurus, masih rencana itu. Tapi aja ngatur kulo, haram ngatur dia, besok gede. Misalnya terprogram gini, ada acara ngaji, terus dia kayak gambaran acara ngaji Adriana terus Hamdani bawa permatamu kayak kopi, kan lebih gampang. Orang bulan kita nih, kok bisa bilang kok kangilan bangunin, tapi nak jajan, kalau itu jajan orang bisa hidup. Ya oh belum desa berbagi monggo terus hilang kan. Iya nyiap-nyiap. Lah iku nek misale terus ngon saya belum, misale wong kurang terus utang malah dolen ping 13.
Nak sing Purworejo, kulo tahu dolane santri mempan di pondok. Ya padha pelajaran tapi beda payune. Ya padha akhirnya nggak apa. Berhubung ono kecelok, aku dari ini wong-wong kecelok wong alim. Padha polane dijak kabeh ben iso saling padha ya ini. Terus ngerti gue tak ngarah dolan suwi mesti maring semal tak jam. Di bareng ni mogok mobil. Teko go pali padene misanane anak itu kuwi iki ditutari. Ono sing nangis bareng tak cilik lagi dolanan di. Oso lek mulai. Ora tapi ora perkara melarat, perkara golek barokah. Wah aku tau roh dhewe anak orang sing tak urus digudak. Mulane tunjak cilik. Kan gak berkebutuhan kenal wong alim, turu. Iya laki-laki bikin tegak. Terus kemudian aku rakam dolan santri ku mikir. Tapi saya alhamdulillah jokera hati lumayan untuk terprogram loh. Jokera hati kan jadi. Tapi anak kejadian yang mau ke uang kejadian paling 2 jam sebelum acara. Ya itu pentingnya kan. Kok ngamal api. Tapi kan itu nak pembantu. Nak pembantu. Mana kulon nanti tamu sering rapati cok. Jadi kulon kali kita tamu agak terus. Tapi mungkin frekuensi dalamku ekstra. Jadi format tamu untuk ganjaran, tapi frekuensi ngel-ngelo dalam rapati ganjaran ngel-ngelo kok. Yes dengan wae, dengan yes. Tidak betul yang ditamu misalnya duit, dia format kopi kan gampang. Enggak berlebihan tinggal ngelo ngake hebat itu. Quran ngomong bangga ngapik lang ditutup wala ta'asadu ber. Karena kalau berlebihan korbannya apa kita? Misalnya hormat kamu berlebihan, misalnya ini kamu ditamu Hamdani kecelok Kiai Kudus, tuh kono sakit. Mungkin aku duit gak masalah, tapi santri ku pelayan mau rosidon, kalau bakal sate itu 9 kilo mungkin. Terus ngono santriku kadang Kiai ngono itu suku. Gak sih mutus kita. Ini kan hormat tamu tapi bikin kegaduhan, apa? Iya, nanti kata wala tak dojo. Sholat tak barang apa? Nak bikin kegaduhan sosial yo, kon ngurangi. Nabi gua khusuk-khusuk empong. Dewi Nabi aku sholat, aku senang pangeran. Yo apa suwi karepku deh. Aku nih kepengen suwi, aku nak semua ajar dia pangeran kepengen suwi. Terus aku kerungu cilik nangis. Setelah sudah tetap tapi dia mesti tersiksa kepengen ketemu. Kayak apa baiknya sholat? Sholatin Nabi kayak apa baik? Iku aja dikesusokno demi nangis ya. Imam Hamdani sholat ramji bener gaya nih suwe nih. Suwe ya mek ngelamun nang. Nabi sholatin mesti bener deh. Paham ya? Iku kan ana cilik nangis dipercepat to. Mana jual? Standar wae to kok. Ngono ya. Lah barang apa yang wis apik iku tetep lakoni la yuk tidur reso batal ing barang apik apa jauh rujak iki laku te wong lajut wala adil lan ana adil wong. Dadi barang apik lakoni. Cek ana wong lajut, cek ana wong adil jange ngene. Nak daerah iku sakeh wong saleh kabeh terus barang apik mandek ya ora. Cek wong wis apik kabeh barang apik tetep jalan, cek wong lajut kabeh barang apik tetep jalan. Karena agama ini biar dilek. Saiki wong elek kabeh ora mesti elek terus. Indonesia dhisik ra hidup. Ngerti-ngerti saya itu umat terbesar Islam di dunia itu Indonesia. Dari situ kecil itu uang raposo itu biasa. Bisa uang katoan cekak raposo dia iki wisin. Saya iki uang tua itu wajib ngeraposo bareng anak melok TPK bapak melok poso wisin. Bapak era sama Quran anak hafid itu wah. Itu melok program ikro. Hati melok yang tua melok nah. Di bahwa agama ini punya harapan. Bapak era sama kok anak poso. Kalau yang gua nabi ya gua ikro. Dulu tuh orang gerana yang fase nyuruh saya mesti fase gambar gerana yang mabangan mesti saat ini mesti buatan. Itu gerana dulu penuh harap, bagi penuh. Artinya saya ini misalnya kecewa betangga mau fase sing jamin apa fase terus so. Mana dewi nabi lah yuk tilu ruja irin wala adilin kebaikan harus jalan terus gak boleh dibatalkan. Cek ono wong lajut, cek ono wong apik. Ya kadang daerah tertentu ora berjuang mergo nganggep wis apik lah. Dari gue jadi tanggane Mbak Arwani buat tanggane Bang. Sehingga akeh kiai rasa mikir agama yo keliru. Fungsinya bangun tetap beda dengan fungsi kamu. Mungkin bangun ngurus yang besar, tapi nek kreatif mungkin ngurus petani sing ngaji bangun rawani ngaji di Mbak Arwani. Misalnya makhraj sing niat ngapal Quran ngaji di makhraj Mbak Arwani. Wong awale wong awam ora ngapal Quran kan cukup kan. Pasti jangan berhenti melakukan kebaikan hanya karena ada master besar. Paham ya?
Coba pakai misalnya naruh aku mau mulang kitab mau terus Pak. Aku yang mulang kitab kudu kan iso mulang pesolah. Muka aku simpan mulang sholat. Tangan kira-kira kembarannya. Tetap mulang itu di daerah manapun itu tetap hidup. Kebenaran harus bisa. Paham ya? Kulo ge biasa kaya ora ono apa-apa. Wong kulo sing alime biasa. Kulo dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa? Bid'ah, ora usah semangat. Hujah ahli sunnah. Ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iwau misalnya terawih biasa, nak takoki tiyang terawih sunat ya sunat, Ramadan pisan ya terawih. Lah tapi tiyang niku mboten terawih padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene menawa apik ra terawih mbaya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somongi ngono. Nah, cara bapak riyen ngoten, nek ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain toh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa iku mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai ku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wape mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula nu paling kathah sing traweh. Tapi iki sene tak gandhen mak. Nak mboten udzur, nak wonten udzur ya mun traweh mak mun dipaksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prei ya mending. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampe majibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Jadi adzan be imam ku apik. Adzan. Nah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo Nabi ku ora tahu. Adzan, edan kabeh sak donya. Lah ya nek kepen persis Nabi ke jogeman adzan, mergo Nabi gak tahu. Adzan. Dadi nak terus kowe aja dadi makmum, mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donya ana iku dadine. Mergo alasane sunah Nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi wan wong goblok, baru kayak goblok itu nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui ditakok, ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat sing paling ganteng. Dan dia takok, ya Muhammad si jangkar den. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah? Iya saya Rasulullah. Enggak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Ya, pas 5 kali ya. Dia sumpah, wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut dan puasa Ramadan, ya. Enggak ada yang lain, enggak. Yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kau wae pokoke dinyang pas, pokoke kabeh dinyang pas. Jadi itu mulai tentangnya. Tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo. Wong itu dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi demi Tuhan saya tidak akan nambah, tidak akan ngurang. Nanti sama Joni Rukulo maghrib ya pas, isya ya pas. Kalau sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok kopiah abadiyah. Aku iku dhek eling hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula ya.
Tenan kula ampun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Torekoh Mulamatiyah itu dulu ada Torekoh era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Torekoh orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu pekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi udah jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Saniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Jadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate digebut. Nek wis mbah sawalam muga di sepuro pengira. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cek eling kula di kanca santri ini, santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, senengane delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak delok Jos Bus, Gus. Iku kowe tok kafir harbine, Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi, Gus. Kurang ajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa iso bayar lho guyu kok. Artinya ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus membantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma kowe bebas sok suci, salah ya krana mecahno apa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Niku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume itu. Kowe nek ora bocah enom ning perapatan ganggu wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan ganggu wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiyang sing mukasafah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes Nabi. Huwa samratu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir.
Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti." Wong-wong iku ya kawulaku. Sama aku gak gelo ke usul mutan mateni. Lah saiki ketok. Bener cerita hikam iku ketok. Pokoknya yang wong mukmin mesti bejo. Fakul salamun alaikum. Mergo tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata kuwi mesti ana eko mesti ana sapa hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar kok mamang mlebu neraka, itu berarti setan. Mantep aja bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah mamang. Saya keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis kowe yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah, swarga kan nggo kunci nih. Mestine ya sak data napa? Posisine napa? Cara saniki Sherlock napa? Napa cara saniki apa? GPS. Masa ana kuncine ora ana alamate kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbok nek roh aku ora roh. Alamatin neraka jelas medit wis tak jelas. Karena medit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan at-taqiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka ya medit deket-deket situ. Jadi alamatin neraka napa? Medit. Agar medit ya sudah deket. Jadi di kawasan situ no. Jadi gampang kan kita takok alamatin neraka itu. Nah alamatin wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji di apa layat yang tak apal, tak wajah, kondang tenang. Apa lo rohati, coba simaan rohati. Ngumpul lomba. Dawai pangeran, eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawai pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin atau orang kafir? Enggak jawab itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya, ini masih jalalan nih. Ganggu nek ora paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi agar aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha, no? Ya, dari sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha, ya wis langsung mulai ono padha. Ya, dan narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim laju yo. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang subur, napa? Kalau baleni malah iki. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca selalu. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaruna ila rabbih, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbih. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama, al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat? Ya kubu sebelah mana? Itu gambarannya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung gairul ayat.
Tapi madhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang dohir. Ya misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya. Yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin. Karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya taat, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari maksudnya. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Mau kangen pangeran kok mati beneran yang ketemu sing disenengi kan. Tapi wedi kan mergo ngerti alamatmu. Sing agar sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatmu. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun silahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpah kabeh rapati wali. Memang donya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape apa ngono. Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah kaelain gitu. Foto jangan melain. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be kodok. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be kodok-kodok sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai bendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun? Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani lesalahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadu hadil ayat, dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kulo masih melepuk nih podium di santri kulo. Nah, terus dibuktekno malaikat ke nyeksa ini kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gusti. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhire yo wis ra apa-apa. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhiratku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal pun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran mbok atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat itu ganjaran.
Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita tak kei ganjaran sholat nganti kiamat. Senajan to saiki wis ra iso sholat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah ora. Pangeran butuh tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kena pulsa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki. Gusti ingat loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur niku ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia, ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia, juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atin shay'an illa mim ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau ya datang ya, terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa zaidun. Ya, atau Maja'al qaumu ila zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu ila zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata ila zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh ya ahli sunnah kecuali isi sitok misalnya. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun surotan apa? Surotan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo syiar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Nah, wong itu mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggal ladzi yashfa'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah budi sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat ngono, syafaat gak ada. Gak ada, ayatnya itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sira diridani Allah kan nen roko nyafaati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaih salahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala, alhamdulillah do hafal Quran. Nah sing bantah ya hafal Quran padha ae, bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Lane cara bapak zaman Sugeng, ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus, padha hafale kok bantah-bantah. Tegelan. Ayo tegelan. Lo sering ngambil tidak bantah-bantahan tiang, tak tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu imbang. Masa Mike Tyson di musona LS Pikal. Ya mati no LS Pikal. Debat itu imbang. Nek apal Quran, apal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bantah ya. Tak ulang ikra tak kira ati.
Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau orang menangi ini menangi rok murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Kok mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong Islam. Niku sakjane wae ngaji apa mem fathama. Oke kok. Sing biasa cangkem elek iso. Beda, bebas kamar. Tahu tamat tata terus. Tadi agar orang raiso ngaji kok, sok kiai kon meja. Bebas sama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek, semua langsung elek. Ya capek lali, saya elek. Kakak elek nih biru. Kamu apa pangeran sepurane agak tenang ya. Tak lapor pangeran. Saya eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang tekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Kita ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya, idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya siapa? Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari orang. Oh ya Allah ya Allah, sabar. Amin tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya gue itu. Ujung juga dokter ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang yang juga dok ngalim ya sunnah. Apal Quran ya sunnah. Lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair, kalau gue jagoan ya sunnah Rasul. Tapi sing alim yo sunnah Rasul. Milandi, si gampang masih ngangel. Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu. Yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhuri wallahi lam yaqidah. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah ya iku bunine piye? Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet buat dibela jebule padha ora isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan, karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhur wallahi lam yaqidah. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas.
Ojo kok pepe apa ayat iku terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asra lebokno ning. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu udah haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat aja ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repot. Mulane bela ahli sunnah sini ya rugi zaman akhir. Situ bilang ora ro. Ngapa lo sekarang loba menangan mata ngomong lah sing ora paham yo Eropa ya kalah. Malah kalah pemindo Gus ora loba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning dunya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan. Aku lagi rencana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran ben neraka ora pantes. Karena malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya kira nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat ini? Kedisen ayat ini wajah wah pusing. Mak balik wali biru kau mahrum bidaru jauh ilaihim itu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu kurun itu siapa mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu kurus siapa ya? Yang masih head. Kalau yang masih head gini, yang sudah agak head lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun, orang mukmin yang basyar. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar misalnya apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan jawab gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ra mlebu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu enggak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya murid sempu wojok, coba dibuakne pangeran nang bumi NTT. Nah, misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Anggere pun swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih wonten setunggal. NTT, amine mudik. Wah, akhirnya moro-moro. Lah nek ke swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama iku sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo ora setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya gugus karena ada di wali suka jadi mau pasaran pulau mah. Akhirnya mudik gogolain terus ke sentimen baru. Bubar mau. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti ngono. Paham? Contoh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Kalau usah training kan? Kalau usah training. Coba training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja atau kursus politik. Agak sengono. Ya meh kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok mau jujur ini pokoknya. Maka nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya.
Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Lah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya. Jadi contoh masa alim maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asy. Dia secara balaghah hujjat itu anggap saja ujung, asy juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina huma gak dihitung Gus Abi. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar mbahmu. Quran membangkas esuk sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terdalil ayat iki sholat itu penting pagi dan sore. Berarti subuh, asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi ora bahasa Arab kaya wong Arab. Dene ra paham tafsirune kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab iku wis gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab waca tafsir munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Dua kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara wong Arab kan bingung. Piye terkipe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara wong Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah, Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Maksud sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Orang Arab sesuai ya paham. Anut orang Indonesia. Anut orang apa? Sama saya tak beda. Tidak, ini jawab saja. Kira ditapai orang agama mau enggak jawab ya? Islam kan? Oh, seperti benar. Terus saya cawe itu ditapai agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya, assalamualaikum waalaikumsalam. Atau latihan bahasa Arab atau barang. Bagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nuruti ngono malah kowe kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Khotijah akum teman-teman teko kum ing sira kabeh sapa ar-rasul sapa rasul. Rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh teko bil haqi kelawan hak. Ya gawa hak Rasulullah dhewe nggih hak. Jadi bil haqi saged ta'aluk Rasulullah dhewe ya hak, sing digawa ya hak rupane kok. Dadi hak niku. Ya pokoknya loro-lorone hak, Rasulullah ya hak sing digawa nggih hak. Hak mirabbikum saking pangeran sira. Termasuk hak itu barang jais lho eling-eling nggih. Mulane misale ana nabi, rabi utawa poligami, wong ora oleh protes. Piye-piye di antara hak iku barang napa? Jais. Lah wong kafir paling seneng nek ana nabi poligami, terus dikritik nabi iku hiperseks. Mulane terus pangeran bela nabi walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Kok aneh wong kafir ora tau ngritik Nabi Sulaiman padahal bojone kabari, Bro. Sewu. Nabi Dawud satu. Nabi Muhammad mau songo dikritik. Jare ora ana nabi kok sibuk wong wedok. Alasane wong kafir kan laukana nabiyan lama sagolahu amrun nisa. Kalau dia nabi pasti tidak sibuk ngurus wong wedok.
Mereka tidak pernah ngritik Sulaiman sing bojone luwih akeh, Daud luwih akeh. Pas Nabi Muhammad dikritik. Makanya mereka itu tidak fair. Lan terus Allah ngelingno Rasul-rasul dhisik yo duwe azwajah wa dzurriyyah. Toh kaya ora mbok kritik. Mulane kula niku kula suwun sampean misalnya ra seneng wong poligami ya lah. Selain ke rawani tapi ra usah terus ngritik. Kowe nak ngritik poligami piye-piye ngritik para nabi biasa. Sare pangkat ya ngono. Kowe ana kiai jabat, kiai kok ketua DPR, kiai kok bupati, kowe geblek. Mergo dhisik iku wong kafir nak ngritik nabi perkara duwe pangkat. Mulane Allah dawuh am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Faqad ataina ala Ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Nabi sing di jabatan kan agek Nabi Dawud itu raja ta RT. Raja. Nabi Sulaiman. Lah saiki ono kiai dadi DPR kok geger. Ya biasa wae. Yo ono soleh sing jabat muliriyen yo. Mulane aku gumun mbek wong jojo jemaah kerja goblok, tapi jojo tambah goblok. Dulu digwedingi ku wong saleh. Senengane etika, disenengi gobloke lho sing ora. Lho masalahe mansus fil Quran, lho cara ra mansus fil Quran ku ora mangkel. Kemungkinan wong saleh jabat itu mansus fil Quran disebut Quran itu faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Lah wong sing dimulkan adiman jenenge apa? Al Malik kan? Nggih. Lah ya wong sing dimulkan adiman jenenge isim fa'il. Al Malik seorang raja. Lah niku kados kula lah minimal niru kula niku mboten jabat. Tapi kula nggih akrab mbek Gus-gus sing ketua DPR, sing bupati. Lawak gubernur NTB ora putune Zainuddin sing ngarang kitab. Alim-alime wong NTB jenenge Syekh sinten? Zainuddin sing iso ngarang kitab. Iki Syekh Nawawi, Syekh Mahfud niku murid alime nak teng Jawa kan golongane Mbah Hasyim Asy'ari nak teng NTB rak Nahdlatul Wathon. Mbah sinten Majdi sing sakniki sinten? Gubernur Zainal Majdi. Niku master tafsir, dokter tafsir. Jadi gubernur ngorek tafsir Jalalain ya, Dik. Oh, diskusi tafsir yo pinter. Gubernur tenan ya. Ya ora masalah. Mula sering nangklet ke Sopo. Dia jenengan akrab. Iya akrab. Ya biasa ketemu kanca-kanca tafsir. Lah saking kira ahli tafsir atau ketemu. Ya biasa nak kejulukan mbek para pakate biasa. Ya dene gubernur. Dadi anggaran acara Jakarta teko wali endang dene ndene duwe akeh gubernur. Gubernur undangan diskusi tafsir. Oh, keren tapi. Kowe hafid diskusi tafsir ra iso ae. Ya ora mesti karena yo ono cerita ngono iku ono. Faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahu mulkan azim. Yo kata banget. Agus Kamil putrane Mbah Mun ketua DPR. Ora kitab hadis yo ahli murid Said Muhammad biasa. Ning Jakarta kuat ta. Habib-habib alim sing jabat terutama riyen teng Singapura, teng Malaysia. Ini kalau nanti ketemu dekan winter teng Malaysia nggih Habib. Ya itu biasa pejabat. Ya udah biasa. Nah, tapi kadang wong zuhud sing berlebihan wah jenenge pangkat donya tok. Donya ngeduwi-dunya. Lah kowe hasud itu malah pareng neraka dul. Ono. Kowe maca Quran, ono kemungkinan wong saleh iku jabat disebut faqat ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum. Lan kula nu ngakoni tenan, Mbak Hasyim Asy'ari wong alim alamah kula. Zaman Mbah Hasyim alim alamah iku ngongkon Gus Wahid belajar bahasa Belanda. Kok ngerti nek ora iso bahasa Londo iku kok diakali Londo. Akhire Gus Wahid iso dadi cerdas dadi menteri agama. Jadi di sini yang udah pinter ya Gus Wahid, Gus Salim, keluarga Kiai kabeh. Gus Tanil Arifin itu keluargane Syekh Al-Fadani. Ruang sama pejabat itu terus mesti keluargane wong abangan boten sing keluarga wong saleh iki kuat. Ora terima kata-kata buang. Mulane sakniki tambah kata. Ya misalnya kados Rembang, wakil bupati Rian Kasih, putrane Kiai, ganti Gus Tutut ya anake Kiai, saya kaji kabeh malah Kiai. Dia mau Gus malah langsung Kiai. Mulane jare wong-wong mondok zaman kula mondok, ana wong ra anak kiai ngeluh. Aku ora anak kiai, dadi ora ono sing ngundang Gus. Jare kancane sing ra anak kiai, malah penak. Langsung kiai. Dadi anak kiai kan kados kula nang diundang Gus. Padahal Gus itu diundang Gus mergo anak kiai. Nek kowe kan langsung kiai. Dadi keren.
Oh, bagus juga. Mergo antri WC, bareng ditotok-totok. Ayo cepet iki lho, ana Gus sing ngisi. Aku malah kiai. Lumayan digertak. Sing antri Gus kan wedi, jebule malah sing jero aku malah. Nah, artinya sampean ben ngerti. Mulane wong kudu percaya wong alim. Mbon, wong alim ora iso nglakoni la ilmune kathah. Kulo nu nyekseni tenan nek wong alim jujur. Kulo nu kan maca kitab kathah, termasuk kitab tiyang saniki. Habib Zainu Habib sing kuweras. Oh, ora seneng nang santri rata tahajud, ora anti salat qobliyah baca ora seneng. Tapi beliau wong alim tetap jujur. Dia tahajud witir gak wajib. Nek ora wajib beliau ngendikan ora. Said Muhammad iki ngono. Terus kula ni wong alim, ngerti nak ngalim penting. Tapi ngalim ora wajib kula nggih ngomong tetep ora wajib. Mulane kula ana wong ora ngalim ya biasa. Oh, cah ngalim ngerti nak ora wajib ora dilakoni. Wah ngono, dadi kowe wis dhuwur makome. Ngerti nak ora wajib. Dadi wis wong kusnudane kok ora iso, kusnudane kok. Lah niku Habib Zainu gak ada karangan kitab Al-Fawaid Al-Mukhtaras. Ajane nggih karangane murid-muridé, tapi dari ngendikan beliau. Ya dari ngendikan itu beliau cerita. Lho ini sing ngendikan seneng tahajud lho ya, ora aku lho. Abu Yazid Al-Bustami ini sering tahajud. Bapak Abdul Qasim Al-Junaidin, pokoknya seorang wali besar. Abu Yazid kados ini. Karena dia sering tahajud itu merasa mangkel kayak koncone sak kamar sementur. Ini yang cerita orang soleh. Kalau yang cerita sampean kan di kepentingan anti tahajud. Nah, makanya ini penting. Soleh itu penting karena biar objektif. Soleh ini penting. Akhirnya beliau dengar hadis. Hadis itu semacam ilham atau suwara tambah rupa. Walhasil didhawuhi ngeten. Zid ya Zid, kowe tahajud nek sing turu gajaramu padha. Piye-piye ki mergo tahajud itu wedi aku. Dadi ki nganggep aku koyo wong sing medeni, zat sing medeni. Mulane terus kowe wedi minta tahajud istighfar. Jadi artinya melihat sisi Allah itu koyo tukang nyoal, tukang. Lah nek kawulaku sing turu iku, dene seneng ra aku. Aku iku zat sing apian ra piye-piye. Mulane terus ditinggal turu. Jadi dekne iku aminun min makri jare. Aku seneng roh turune dekne. Dekne mergo ngrasa aman sangka aku. Kowe istighfar mergo ngrasa ora aman mbek aku. Lah bangkune aku wong jahat tapi. Lah mulane kowe do niru aku ra tahajud beda, ra tahajudku mbek kowe iku beda. Jadi kula anggere dalu kowe turu Gusti jenengan pun apian, dunya jenengan atur, jenengan cukupi, jenengan nyepuro kula tanpa syarat, saiki kula nggih tanpa bon kalau tinggal di. Kowe sawangane tahajud tapi atine curiga. Oh, nek ora tak kenekno pangeran ra maringi rezeki. Oh, nek ora tak kenekno ora nyepuro. Cek elek atimu. Makanya ini penting, ilmu mulai kula bilang, kowe ra kudu setuju aku ora kudu, tapi rungokno omonganku iku. Kowe kudu duwe ilmu. Senengane kok nyoal. Goblok nyoal. Aku wis fair ora kudu anut tenan. Wong anut aku alim yo angel tenan. Ngoco kok anut bantai tok. Mulane Imam Ghazali nanti ditanglet tiyang. Lausuil ta anta ya Ghazali ayyul afdal al khaufu amir roja. Beliau kan ngarang Fawaidul Khaufi, Fawaidul Roja, ngarang kitab berkuras-kuras. Sehingga sampai wong ora ro bedane ndek niku bela khauf apa bela. Jadi ono santri rada kacau, rada kurang ajar. Mbah, nak jenengan piyambak niku bela khauf. Kok aman ngarang padha ono gunane ora berber gamane. Tapi jabe Ghazali spontan. Nah aku umpama kon milah ya milah roja. Piye-piye arep-arep pangeran luwih apik timbang wedi pangeran. Alasane nopo, Mbah? Piye-piye wong iman disifati Allah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong nak iman banget senete pangeran. Saiki seneng kok khauf mek roja gampang. Gampang kok. Wong wedi ku ape seneng anget. Geragapan rong tahajud wedi, geragapan rong salat wedi. Kowe ora salat qobliyah wedi. Oh, nak fardu ora ditampa pangeran piye? Tak gak ono sing nggo nambeli. Padahal wong rojak
Zaman akhir gelem salat wis jos. Ngono terus pikirane jos ae. Zaman akhir gelem ngaji ra paham lah, jos. Lawang kau pikiran apa artine ngaji nek ora paham, apa artine ngaji nek ora ikhlas. Toto sik niate, suwene noto nganti ra ngaji. Nota. Itu kali wong sholat itu lho, kesuwen takbir nonton niat nganti imame wis rukuk. Mergo jare niat kudu sempurna nganti imame. Waling imame rukuk kok terus dadi. Wah, jebule cek di perhitungan. Kok nek imame rukuk ra dadi dekne nambahi sak rakaat. Berarti was-was di pemalas. Berarti dia kan mau rugi nambahi sak. Wah, jebule wong nakalan. Lah iya nonton niat suwi ra dadi bareng imam rukuk. Berarti dekne kan asline wong medhit. Nambahi sak rakaat ning pengirane ra gelem nih. Ayo wong diperhitungan to ora? Duwe, mlane rasa was-was. Biasa wae. Ya bae kula cara kula ge mun niki sampean bantah kualat tenan. Sanut Kanjeng Nabi. Riyen kabeh nabi, kabeh ulama nak ndonga wis ngoten niku. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablugha. Niku seling-eling. Gusti kalau saya atas nama saya enggak layak menggapai rahmatmu, rahmate jenengan sing layak utawa saged gapai kula. Kowe salatem ditampa iku ora krana bener. Mergo Allah rahmat.